Oh kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku terjemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku terjemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara, kalau kita suka pergi ke tempat-tempat atau kota-kota yang baru, kita tentu sering menggunakan GPS, Global Positioning System, untuk membuka aplikasi-aplikasi maps seperti Google Maps, lalu Waze, dan lain sebagainya. Nah, saudara, GPS nampaknya bukan hanya kita gunakan pada masa kini saja, tetapi pada zaman dulu pun kita sudah menggunakannya. Tentu GPS yang dimaksud pada masa lalu bukan Global Positioning System, tetapi golek penduduk sekitar. Nah, entah menggunakan penduduk sekitar maupun menggunakan Global Positioning System, tentu kedua hal tersebut dapat menuntun kita kepada tujuan yang kita inginkan. Dan bahkan dengan kecanggihan navigasi GPS masa kini, ia bukan hanya dapat membantu kita menempuh perjalanan dan sampai kepada tujuan yang kita inginkan saja, tetapi juga dapat memberikan pilihan rute yang terbaik, yang paling cepat dan mungkin bebas hambatan. Nah, saudara, ketika kita menggunakan GPS, mungkin kita secara tidak langsung, kita tidak sadari, kita sedang menyerahkan perjalanan kita sedang menyerahkan pimpinan perjalanan kita sedang menyerahkan diri kita agar kita dituntun oleh GPS atau Maps. Nah, saudara, ketika di jalan, ketika kita menempuh perjalanan sering mengandalkan GPS, mari kita refleksikan seberapa sering di dalam perjalanan kehidupan kita mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin perjalanan kita. Ayat hari ini Ulangan 31 ayat 8 berkisah mengenai pesan-pesan Musa sebelum ia wafat. Di dalam keseluruhan kitab kita dapat melihat bahwa ia sedang mengingat-ingat kembali perjalanan bangsa Israel ketika sedang berada di padang gurun. Dan di dalam ayat ini secara khusus ia ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa di sepanjang perjalanan di padang gurun Tuhan sudah memimpin mereka. Oleh karena itu sebelum masuk ke tanah Kanaan, ia mengingatkan terus kepada bangsa Israel agar tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai pemimpin perjalanan seperti waktu mereka di padang gurun. Melalui firman Tuhan hari ini, melalui pesan Alkitab yang telah kita dengar hari ini, kita dapat belajar bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan
di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita dapat berdoa, kita dapat menggunakan firman Tuhan agar kita dapat mengerti arahan-arahan langkah kehidupan kita. Dan bahkan mungkin ketika kita bimbang dan kita tidak tahu arah langkah kita ke depan, kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin langkah kita dan selalu bersama dengan kita. Mari kita andalkan Tuhan sebagai GPS rohani kita yang menuntun langkah kita di dalam dunia ini. Marilah kita berharap kepada Tuhan, bukan hanya berharap agar jalan kita mulus ke depan, tetapi marilah kita belajar berharap untuk Tuhan bersama dengan kita apapun langkah yang akan kita tempuh. Entah langkah kita mungkin curam berbatu, mungkin berkelok-kelok, mungkin landai dan lain sebagainya. Marilah kita belajar untuk berharap agar Tuhan selalu bersama dengan kita di segala jalan yang kita tempuh. Selamat melanjutkan perjalanan. Tetaplah terus memohon bimbingan Tuhan. Dan marilah kita berserah penuh kepada Tuhan sebagai pemimpin langkah hidup kita.